Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Berjumpa kembali dengan saya, Sri Sumalaiya SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Unit Kerja SMA Swasta Bina Kasih. Video ini ialah koneksi antar materi Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi ialah guru berusaha menyesuaikan pembelajarannya di kelas sesuai kebutuhan belajar murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti punya perbedaan. Maka diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu bagaimana cara agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Tiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang menarik untuk belajar. Keempat, melakukan manajemen yang efektif. Dan kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid readiness. 2, minat murid. 3, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah sebuah motivasi penting bagi murid serta terlibat aktif dalam pembelajaran. Profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasikan berdasarkan cara-cara berikut ini. Mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengejar, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapor murid di kelas sebelumnya, atau bisa juga menggunakan sebagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran terdiri dari 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Diferensi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubahnya atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan model-model yang lain? Tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi,
maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai kodrat alam dan juga kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Di dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antara materi modul 2.1. Semoga menginspirasi dan terima kasih. Salam dan bahagia.